Ketika kami berbeban berat, kami Engkau angkat beban kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Lautan Allah terjadi bagi kami saat ini. Sesuatu yang baru terjadi bagi kami dalam hidup ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kamu berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kuasa Yesus dinyatakan di tempat ini. Tidak seorang pun kami pulang dengan kosong ya Bapa. Tapi kami membawa berkas-berkas yang berlimpahan daripada Engkau. Terpuji namamu Tuhan. Melalui setiap kami yang melayani Engkau, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, silakan dulu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak kita puji. Hanya Dialah yang layak kita sembah. Haleluya. Bersyukur Bapa. Oh
Yesus, kami mau lebih lagi bersorak untuk kemuliaan Engkau. Haleluya. Yang siap bersorak untuk Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Dengan kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Yang bersukacita mari kita senyum kanan kirinya. Haleluya. Walaupun tidak terlihat mulutnya tapi matanya berbicara. Amin. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Puji Tuhan, biarkan Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kita. Amin. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya dalam firman Tuhan ada kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kehidupan kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap diisi oleh firman-Mu. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap dipakai. Terima kasih. Oh
juga Tuhan kami diteguhkan pada pagi hari ini Bapa. Oleh karena itu berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan waktu yang tidak banyak ini tidak akan mengurangi kualitas kebenaran firman-Mu. Sebab kami mau buka hati, kami mau buka pikiran kami mau menerima setiap apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan terbuang sia-sia, melainkan akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang banyak kelemahan ini Tuhan, banyak kesalahan, tetapi kami percaya seperti Musa yang Tuhan pilih, Tuhan juga yang akan menyertainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara tahu silakan dulu saudara. Haleluya. Wow. Saudara, saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati dong. Wah, luar biasa, dan kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya diberkati sekali melalui persiapan perenungan firman hari ini. Saya akan bicara mengenai bersyukur saudara. Wah, ringan ya saudara, ringan-ringan susah gitu ya. Bersyukur itu ringan-ringan susah, gampang diperkatakan, tetapi mungkin agak sulit untuk dilakukan saudara. Dan saya teringat dengan satu lagu yang berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Ada falas. Sebab Dia baik. Kita nyanyi sebentar lagu itu bersama-sama dengan saya. Mau ya? Dua kali saja. Gimana ya? Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya. Ya, kasih saya masih melihat masih ada yang belum semangat. Kalau bersyukur sampai tepuk tangan seperti Pak Martin. Mantap. Bersyukurlah. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya diberkati Tuhan sekali. Kita akan bicara mengenai bersyukur saudara. Saudara, kalau bicara tentang bersyukur kita akan dibagi menjadi dua. Karena ketika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur itu adalah berterima kasih. Yang kedua mengucap syukur saudara. Sekali lagi ya. Bersyukur itu bisa diartikan sebagai mengucap syukur. Dan yang kedua berterima kasih. Nah, kepada siapa konteksnya? Hari ini kita akan bicara yang paling pasti adalah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua kita berterima kasih kepada Tuhan. Sederhana saudara, pertanyaannya, sudahkah pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan ketika bangun pagi hari kita bilang terima kasih Tuhan untuk pagi ini? Saya percaya saudara, saya dan saudara di tempat ini sudah melakukan hal itu. Maka dari itu saudara datang ke tempat ini sebagai bukti, bentuk saudara mengasihi Tuhan, sebagai tanda ucapan terima kasih karena satu minggu saudara telah dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Maka dari itu dalam pemberitaan Tuhan saya percaya saudara harus berantusias, buka hati, dan kita percaya ada sesuatu kemenangan yang akan Tuhan genapi. Amin saudara. Kalau bicara tentang bersyukur saudara, saya membuat sebuah takaran. Saya tulis seperti ini saudara. Biasanya orang yang bersyukur adalah orang yang menerima sesuai dengan ekspektasinya. Sekali lagi ya, kita kan sama-sama belajar pagi hari ini. Biasanya orang yang bersyukur adalah orang yang menerima sesuai dengan ekspektasinya. Ya, jadi saudara mungkin pernah dong dalam menjalani kehidupan hari-hari ini tentu mengharapkan sesuatu, tentu menginginkan sesuatu. Nah,
Ketika saudara datang ke gereja contohnya, saya datang atau jangan itu. Ketika saudara memulai sebuah bisnis, sebuah usaha, saudara menginginkan, saudara mengharapkan, saudara berekspektasi supaya bisnis saudara menjadi sukses, bisnis saudara menjadi berhasil, bisnis saudara menjadi besar dan kemudian menghasilkan sesuatu yang diharapkan saudara. Lalu dengan sangat mudah kalian Bapak Ibu Saudara dengan saya akan berkata, terima kasih ya Tuhan, saya mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Itu sangat mudah. Betul atau betul saudara? Betul ya saudara ya. Kira-kira ini tidak terlalu sulit untuk kita pahami ya, betul ya saudara. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam perjalanan waktu kita hari-hari ini selalu seperti itu saudara, seperti yang kita harapkan, seperti segala sesuatunya terjadi sesuai dengan keinginan kita? Apakah itu selalu terjadi dalam kehidupan saudara? Saya teringat sekali kisahnya Juan. Saya ingat terus ketika Juan pernah jatuh, ingat ya di Sukaraja. Saya habis pelayanan, saya habis pelayanan, saya dengerin lagu begitu ya, lalu kemudian jatuh saudara dari motor ketika turun hujan, mungkin licin dan lain sebagainya ya. Saudara mungkin berpikir saya sudah melakukan yang terbaik hari-hari ini, saya sudah melakukan segala sesuatunya kayaknya the best untuk Tuhan, tetapi apa yang saya terima ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Lalu kemudian berat sekali ketika firman Tuhan mengajarkan untuk saya bersyukur, berterima kasih. Mau ngapain, apanya yang diucap syukur, apanya yang diterima kasih. Kalau bisnisku aja berantakan, hidupku saja berantakan, keluargaku saja juga tidak terlalu harmonis. Apa yang harus saya syukuri untuk hari-hari ini? Kadang-kadang kita akan mentok dengan satu pemahaman yang sudah dibuat oleh tataran dunia seperti itu saudara. Tapi Alkitab mengajarkan untuk kita tetap bersyukur. Mari kita akan lihat, nanti tim multimedia akan bantu saya menampilkan teks Alkitab bila saudara tidak membawa Alkitab ataupun handphone. Kita akan belajar bersama-sama Mazmur 118 ayat 29 saudara. Alkitab sendiri mengajarkan dalam segala apapun kita harus bersyukur. Sekalipun teori dunia tadi mengatakan kita bersyukur kalau ekspektasinya terwujud dengan kita. Tapi kalau tidak terwujud, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan bersama-sama belajar saudara. Yuk kita akan baca bersama-sama supaya saudara teringat terus di dalam hati dan pikiran. 3, 2, dan 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Saya rindu sekali lagi saudara, kita bacakan. Masih ada yang belum maksimal. 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, amin untuk firman Tuhan. Dikatakan apa saudara? Bersyukurlah kepada Tuhan. Dikatakan kalau dalam arus bahasa Indonesia adalah mengucap syukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Lalu di kalimat selanjutnya saudara dikatakan apa? Sebab Ia baik. Lalu diakhiri dengan tanda seru saudara. Saya selalu meyakini bahwa orang-orang yang menerjemahkan Alkitab di lembaga Indonesia itu mempunyai tingkat pendidikan yang cukup besar untuk menaruh tanda seru, titik, koma, dan tanda tanya. Saudara tahu betul dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ketika ada sebuah kalimat ditutup dengan tanda seru, itu merupakan sebuah kata perintah saudara. Dan itu mudah sekali untuk kita pahami. Oh, ternyata saya tahu bahwa teks ini bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, tanda seru. Oh, saya tahu bahwa Bapak gereja pada saat itu sama orang-orang lembaga Alkitab, orang-orang berpendidikan, berteologi, menerjemahkan teks dalam terjemahan lama dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya kita semua bisa memahami. Itu adalah memiliki arti sebuah perintah yang harus saya dan saudara lakukan saudara. Sebuah perintah yang harus saya dan saudara lakukan saudara. Jadi ketika saudara berkata dengan saya, dengan kita semua dalam satu ruang gereja ini, saya mengasihi Tuhan, saya taat dengan perintah Tuhan, saya pastikan kalau saya dan saudara taat kepada Tuhan, kita harus lakukan perintahnya, yaitu adalah bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara.
Coba bilang, sadari orang yang di belakang saudara, bersyukur saudara, bilang. Saudara, saya mau pastikan ini sebuah hal yang sangat mudah sekali untuk kita pelajari. Bahwasanya kenapa dunia memberikan supaya kita tidak bersyukur. Tapi ingat saudara, bahwa Alkitab sendiri menyuruh kita, memerintahkan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya rasa ketika Tuhan bilang kita harus bersyukur, bukan hanya dalam keadaan yang baik, bukan hanya dalam keadaan yang sehat-sehat, bukan hanya dalam keadaan yang lagi matang-matangnya, tetapi satu waktu seperti roda berputar. Ketika saya dan saudara ada di bawah, kita tetap bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saudara, ketika saya lakukan itu, saya dan saudara sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Saudara, saya mau berikan contoh saudara. Ketika mungkin salah satu contoh yang tadi ya, ketika apa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan terjadi, mungkin beberapa anak pemuda ada yang di stop dulu untuk sementara bekerja di PT ini, itu diharapkan tidak? Saya rasa tidak ya. Saudara pasti berharap bahwa saya bisa bekerja terus. Tetapi apa yang boleh daya, kenyataan hidup ternyata di stop dulu beberapa. Saya harus mengerti perasaannya itu secara manusia, bahwa sangat sulit sekali rasanya untuk bilang Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Ketika lihat dana tabungan mulai menipis saudara, begini ya. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak sesuai. Saya rasa berat sekali untuk kita bilang Tuhan terima kasih buat pagi ini. Ya, berat sekali rasanya. Ketika kita sudah buat program rencana, anggaplah sebuah keluarga, wah ini pasti sering sekali terjadi. Kita akan pergi ya, bulan Desember, bla udah susun ya, kita akan ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Wah, anak akan gembira sekali seorang anak yang bersekolah karena liburan kemungkinan di bulan Juli sampai Desember. Nah, satu ketika terjadi virus corona seperti ini yang mengakibatkan harus jalan-jalan tertunda. Bagi seorang anak yang sangat mengharapkan itu, yang sangat mencita-citakan kegiatan tersebut lalu tidak terjadi sesuai dengan harapannya, saya rasa dia sulit sekali untuk bilang terima kasih Tuhan. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi bagian saudara hari-hari ini yang tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. Coba mari kita lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya akan tampilkan di slide. Multimedia sudah dikonfirmasi. Kita akan baca saudara 3, 2, dan 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman saudara. Sehingga ketika saudara hari ini ada yang di posisi tersebut, saya mau bagikan firman ini saudara, bahwa rancangan Tuhan terkadang bukan rancangannya saya dan saudara. Bahwa jalannya Tuhan terkadang bukannya jalan saya dan saudara. Yang pasti yang saya dan saudara harus ketahui, ya rancangan kita sudah matang sekali. Ya rencana kita sudah sedemikian rupa bakalan indah pada waktunya. Tapi ketika Tuhan bilang itu bukan rancanganku, tidak akan terjadi saudara. Saudara tidak perlu mengeluh, saudara tidak perlu sakit hati. Karena kenapa? Bahwa rancangan Tuhanlah yang paling terbaik buat saya dan saudara. Amin. Coba saudara, next kita akan lihat lagi 1 Korintus 10 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, dan 1. Segala sesuatu diperbolehkan benar, lalu tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu. Saya pikir saya sudah merancangkan dengan sedemikian rupa untuk acara ini. Saya rasa sih kalau lakukan ini, bisnis saya akan maju. Ketika saya merencanakan ini, saya akan maju. Ketika saya berpikir seperti ini, saya akan maju saudara. Tapi dengan
asalkan itu berguna buat sesama dan lingkungan sekitar. Yang kedua, saudara, apa dikatakan? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun, saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mulai kuat hari ini. Kenapa ya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana? Kenapa ya ada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan? Saya pastikan, coba koreksi ulang, coba revisi ulang rancangan tersebut. Apakah itu membangun? Apakah itu berguna bagi sesama? Apakah itu membangun hidupmu? Apakah itu berguna bagi hidupmu? Atau sebaliknya, suatu waktu kalau saudara lakukan itu, saudara akan jatuh. Tuhan tidak akan izinkan. Jadi ada alasan apa lagi untuk saya dan saudara tidak bersyukur? Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa mama saya seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Revisi ulang. Mulai sadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara berjalan sendiri dengan masa depan yang buruk. Coba next di ayat Alkitab yang selanjutnya, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa saudara? Yeremia 29 ayat yang 11. Boleh tim multimedia bantu saya untuk menampilkan Yeremia 29 ayat yang 11. Kita akan baca bersama-sama saudara. 3, 2, dan 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa saudara? Hari depan yang penuh. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan? Angkat tangannya saudara. Saya tahu saudara, kita semuanya percaya semuanya tentang hal itu. Tetapi ketika hari ini keluar dari tempat ini, saudara berpikir bahwa kenapa hidup saya seperti ini? Saudara tidak usah masuk ke pilihan yang kedua. Saudara tidak bersyukur. Saudara masuk pilihan yang pertama, yaitu adalah saudara tetap bersyukur. Saudara bilang, ya, apapun yang terjadi, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena rancangan saya bukan rancangannya Tuhan. Karena saya tahu rancangan saya mungkin gagal, tapi rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 apa saudara? Memberikan saya dan saudara masa depan yang penuh. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan? Ada 3 hal secara cepat saudara, karena waktu saya tinggal sebentar lagi. 3 cara agar kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sekalipun dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kembali lagi yuk di dalam teks Alkitab yang pertama tadi, Mazmur 118 ayat 29. Saya mau lihat dari situ, saya tidak usah panjang-panjang. Boleh gak bantuin saya? Nah, saudara, dikatakan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa saudara? Sekali. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, 3 cara. Cara yang pertama, supaya kita bisa bersyukur dalam keadaan yang himpitan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sederhana saudara, sadar bahwa Tuhan itu baik. Amin saudara. Coba bilang sama kanan kirinya, sadar Tuhan itu baik. Jual sadar Tuhan itu baik. Gue harus sadar. Saudara, saya mau berarti bisa sederhanakan saudara. Saya sering malam ini tidak bersyukur. Saya baru ngeh, berarti saya ketika tidak bersyukur, saya sedang tidak sadar. Saya pastikan pagi ini atau beberapa menit ke depan saudara mengeluh. Disitulah saudara sedang tidak sadar bahwa Tuhan itu baik. Satu waktu ketika saya berdoa 2 hari yang lalu, saya berdoa, Tuhan tolong sertai saya bekerja nih. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Luar biasa saya percaya
melihat Tuhan menyertai saya. Saya cuma minta, Tuhan boleh dong untuk hari ini saja. Hari ini Tuhan, saya di kereta dapat tempat duduk. Tolong ya Tuhan. Ya, karena cukup jauh tuh agak ngantuk nih Tuhan. Ya, masuk dong saudara saya ke kereta dengan berjuang dengan banyaknya orang memperebutkan beberapa bangku saja. Yang paling naik kereta siapa ya? Oh iya, gimana nih? Tahu ya Pak? Kita berjuang karena dari Bogor sudah penuh, masuk ke Cirebon tinggal sisa-sisanya saudara. Haleluya. Iya, nggak duduk maksudnya saudara. Oke. Terima kasih Tuhan. Saya berdiri. Sudah pasti saudara sampai karet saya harus diri. Secara manusia bohong dong kalau juga bilang, wah dia tetap bahagia. Bohong. Saudara bohong. Saya kasih tahu saya lagi bohong kalau saya bilang lagi. Aduh Tuhan, ngeluh soal aduh, ya kan? Aduh Tuhan. Lihat orang-orang yang udah duduk kayaknya nyaman sekali saudara, tutup jaket, lalu kemudian tidur saudara. Ya jam 4:30 pagi saudara. Agak sedikit tidak menyenangkan. Lalu kemudian satu waktu selang beberapa stasiun ada seorang bapak saudara, tua, pakai tongkat, bawa apa ya ini yang namanya itu box musik. Ramai, ada apa tuh? Oh apa tahu misi. Akhirnya yang tadinya tidur, yang samping gelar itu apa? Dibangunin, Pak, bangun. Dipersilakan duduk si bapak tua yang buta itu yang. Di situ saya merasakan saudara, oh Tuhan Yesus, ribuan orang di gerbang itu sedang berjuang dalam hidupnya. Mau yang duduk, mau yang berdiri, mau yang sempurna maupun yang kurang sempurna, tetap berjuang menjalani hidup dengan semangat yang tinggi. Kenapa saya yang sempurna harus tidak bersuka cita melihat bapak tua, rentan, buta, maaf, yang berjuang untuk mencari nafkah dalam hidupnya? Menetes dong air mata saya saudara. Ampuni saya Tuhan tidak bersyukur hari ini. Saya ingat minggu mau ngomongin tentang bersyukur. Haleluya. Dia meneteskan air mata si bapak tersebut. Saya nggak tahu kenapa kelilipan atau apa, saya nggak ngerti. Semakin tergugah. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa lihat. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bangun pagi ini. Saya masih bisa berdiri dan saya bisa menikmati segala sesuatunya. Tuhan baik. Saudara, ketika saya sadar Tuhan baik, di titik itu saya mulai bersyukur kepada-Nya. Amin saudara. Maka dari itu saudara, sadari itu bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, bahwasanya untuk selama-lamanya saudara, kasih setianya. Yang kedua, yang pertama apa saudara? Sadar bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, harus sadar bahwa kasihnya tidak sebentar atau kasihnya untuk selama-lamanya. Amin saudara. Kasih Tuhan dalam bentuk pertolongan, kasih Tuhan dalam bentuk kesehatan, kasih Tuhan dalam berbagai hal dalam kehidupanmu, kesuksesanmu, kuliahmu disertai Tuhan, orang tuamu diberkati, pekerjaanmu segala sesuatunya dibuat lancar. Itu adalah bentuk kasihnya Tuhan. Sampai yang terbesar bentuk kasihnya Tuhan, Dia rela mati buat saya dan saudara yang tidak layak dijadikannya layak, yang tidak pantas masuk kerajaan surga, diberikan tiket keselamatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya mau kasih tahu, saya sadari hal ini, bahwa cinta, kasih seseorang terhadap sesama kadang-kadang bisa pudar, punya waktu, punya batas limit, tapi kasihnya Tuhan unlimited sampai selama-lamanya. Setuju? Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kali ini? Yang ketiga saudara, sadar bahwa setianya Tuhan sampai selama-lamanya. Kak, apa bedanya kasih dan setia? Tentu pasti beda saudara. Kalau kasih ngomongin perasaan sayangnya Tuhan sama manusia,
Kalau kasih bicara mengenai perasaan cintanya Tuhan sama manusia. Tapi kalau ngomongin setia, ngomongin tentang apa saudara? Ketetapan yang Tuhan sudah buat saya dan saudara tidak pernah akan diingkarinya. Janji yang Tuhan sudah buat saya tidak akan diingkarinya. Sekalipun saya dan saudara mengingkari, sekalipun saya dan saudara sering menyakiti Tuhan, sekalipun saya dan saudara sering mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tidak mengurangi sedikit kadar cintanya, tidak mengurangi sedikit kasihnya, tidak mengurangi sedikit janjinya buat saya dan saudara. Tidak, saudara. Ketika saudara sadari itu, mungkin hari-hari ini atau masa lalumu pernah meninggalkan Tuhan, mengecewakan Tuhan, menyakiti Tuhan. Tapi saya mau pastikan pagi ini, kalau saudara sadar bahwa Tuhan setia dengan hidupmu, saudara akan bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, ku bersyukur punya Allah seperti Engkau. Saya mau tampilkan satu video sebagai terakhir. Kita di sini kita bernyanyi bagi Tuhan, ku bersyukur. Kami meninggalkan Tuhan, memilih untuk jalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Saya pikir itu jalan yang terbaik Tuhan. Tapi kadang-kala kami mentok Tuhan. Kami sadar kami telah salah. Tapi Tuhan tetap menunggu kami Tuhan dengan setia, tanpa sedikit pun rasa benci bagi kami. Maka dari itu kami bersyukur ya Tuhan kepada-Mu. Ku bersyukur Bapa. Lewat firman-Mu Tuhan Yesus, untuk kami selalu bersyukur kepada-Mu di dalam segala perkara. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Diberkati hamba-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan semakin pakai dan urapi. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberi ataupun yang kami belum dapat memberikan. Tambah-tambahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin.